Kaisar Si Huang terkejut, menurutnya, dengan tingkat kultivasi Qin Chen saat ini, bagaimana mereka bisa menjadi lawan Kaisar Ming dari 5 gunung. Tidak peduli betapa hebatnya Qin Chen dan yang lainnya, mereka baru saja menerobos Kaisar Agung, dan tidak mungkin mereka dapat menahan serangan Kaisar Dunia Bawah 5 gunung, selama Qin Chen dan yang lainnya mati, yang sebelumnya tim akan menjadi seperti sampah. Apakah kamu membawanya seperti ini? Ketika Kaisar Si Huang dan yang lainnya terkejut, Qin Chen tersenyum melihat Wu Yue Mingfeng yang jatuh. Apakah itu serangan Kaisar Dunia Bawah 5 gunung? Kebetulan aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat 4 kaisar legendaris itu. Dengan raungan panjang, Qin Chen akhirnya bergerak. Hingga saat ini, dia belum pernah benar-benar berinteraksi dengan 4 kaisar agung. Kami telah berperang melawan orang-orang yang sangat berkuasa di tingkat kaisar. 4 kaisar besar adalah orang-orang kuat yang telah mencapai puncak kaisar besar, meskipun Qin Chen telah mampu melawan kaisar puncak jangka menengah dan bahkan menggunakan berbagai cara untuk menekan mereka, menghadapi orang-orang kuat seperti 4 kaisar besar, dia merasa itu masih sedikit kagum. Itu adalah eksistensi yang telah melintasi dunia bawah selama ratusan juta tahun dan mencapai puncak Kaisar Agung, akan sangat konyol jika dia bisa dikalahkan dengan cara tertentu. Dan sekarang, setelah menerobos Kaisar Agung, Qin Chen akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk melawan 4 Kaisar Agung. Bunuh. Ledakan. Pedang ilahi pembunuh terbalik muncul di tangan Qin Chen, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, sosok Qin Chen tiba-tiba muncul di bawah Wu Yue Mingfeng seperti aliran cahaya, dan dia menebas dengan pedang ke arah Wu Yue Mingfeng. Ledakan. Raungan memekakan telinga bergema di seluruh dunia, membawa niat membunuh yang besar dan menyapu ke langit. Seperti gelombang yang bergulung, itu bertabrakan dengan Wu Yue Mingfeng. Niat membunuh yang tak berujung terus bertabrakan dengan Wu Yue Mingfeng. Bersama-sama, mereka benar-benar menahan serangan itu Wu Yue Mingfeng dan terus menahan kejatuhannya. Apa? Anak ini benar-benar bertahan dari serangan Kaisar Wu Yue Ming. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang yang hadir tercengang. Hah? Ekspresi Wu Yue Mingdi tiba-tiba berubah. Aura pembunuh yang meletus dari pedang ilahi pembunuhan balik Qin Chen sangat menakutkan. Bahkan di bawah tekanannya, tidak banyak penindasan. Hahaha, apakah ini serangan dari 4 kaisar agung? Qin Chen menyeringai, tidak lebih dari itu. Tekanan yang menyapu dari 5 gunung Ming Peak seperti bintang yang terus-menerus menghantamnya, membuat tubuh fisik Qin Chen menjadi kaku, terus-menerus gemetar. Tetapi dibandingkan dengan serangan Kaisar Ming Zhang sebelumnya, Kaisar Ming dari 5 gunung ini tertinggal jauh dan tidak dapat membuat tubuh daunnya runtuh. Sombong. Kaisar Wu Yue Ming sangat marah di dalam hatinya dan wajahnya jelek. Kata-kata Qin Chen membuatnya merasa sangat malu. Matanya menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, karena kamu mencari kematian, maka aku akan melakukannya membantumu. Wu Yue Mingdi. Buka langit. Kaisar Wu Yue Ming meraung. Dia tidak lagi menunggu Qin Chen berbicara, dan mendesak puncak Wu Yue Ming untuk menghancurkan lagi. Hanya dalam satu tarikan napas, puncak Wu Yue Ming berubah menjadi langit hitam, dan Qin Chen sepenuhnya terselubung. Ledakan. Puncak hitam tak berujung itu seperti gunung menakutkan yang lahir saat dunia bawah diciptakan. Mereka bergegas keluar dari kehampaan yang luas dan ingin menghancurkan segala sesuatu di bawahnya. Aura menakutkan yang cukup untuk menghancurkan 9 langit dan 10 bumi. Ia tetap hidup secara langsung. Seluruh tubuh Qin Chen terguncang kali ini, sebelum puncak 5 gunung jatuh, Qin Chen merasakan kekuatan menakutkan yang tak tertandingi keluar, dan dia merasa seluruh tubuhnya menjadi tumpul. Ditekan oleh aturan. Qin Chen terkejut. Pemahaman Qin Chen tentang aturan percaya bahwa meskipun dia hanya seorang kaisar awal,
dia tidak akan pernah lebih buruk dari kaisar puncak manapun. Bagaimanapun, dia mengontrol perpaduan 3000 jalan di laut kosmik dan 3000 jalan di laut kosmik, neraka. Saat tubuhnya terasa stagnan, Qin Chen segera tahu bahwa dia ditekan oleh aturan dan hukum Kaisar Wu Yueming. Dia langsung terkejut secara diam-diam. 4 kaisar besar memang 4 kaisar besar. Ketika dia bertarung melawan kaisar puncak jangka menengah seperti Kaisar Naga Penjara dan Kaisar Yama sebelumnya, bahkan jika dia sendiri tidak berada di alam Kaisar Agung, dia tidak pernah dikalahkan oleh aturan itu. Tapi sekarang dia telah menembus Kaisar Agung, dan dia menerobos dengan yin dan yang dari 3000 jalan. Dia telah ditekan oleh jalan biasa dari Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Ini jelas merupakan kesenjangan dalam kultivasi, tetapi menjadi jelas ketika seseorang mencapai ranah Kaisar Agung. Salah. Bukan hanya karena kultivasi. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menyipitkan mata ke puncak Wu Yueming. Alasan mengapa Kaisar Wu Yueming mampu menekannya dengan aturan seharusnya karena harta karun di gunung ini. Benda ini adalah harta karun Kaisar Wu Yueming yang terkenal, yaitu terbentuk ketika dunia bawah diciptakan, harta. Dalam sekejap mata, puncak gunung tak berujung telah menyelimuti kepala Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin, momentumnya melonjak, dan jalan tak berujung dari 3000 aturan juga meledak pada saat yang sama. Meskipun tingkat kultivasinya tidak sebaik Kaisar Wu Yueming, jika Kaisar Wu Yueming ingin menekan Qin Chen dengan kekuatan aturan, maka dia terlalu diremehkan. Aturan 3000 Dao Qin Chen berisi niat membunuh yang tak ada habisnya yang terbentang dalam sekejap. Niat membunuh yang mengerikan muncul, dan dia melepaskan diri dari belenggu lawan dalam sekejap. Pada saat yang sama, pedang ilahi pembunuh terbalik miliknya telah direbut, menebas, dewa kecil. Dengan teriakan marah, Qin Chen tiba-tiba naik ke langit. Kali ini, dia secara langsung membangkitkan roh senjata pedang ilahi pembunuh balik dan mengaktifkan istana tak berujung di pedang ilahi pembunuh balik dibandingkan dengan kompetisi harta karun, Qin Chen. Kapan Chen pernah takut pada orang lain? Bang! Dalam sekejap, pedang ilahi pembunuh terbalik Qin Chen benar-benar bertabrakan dengan bayangan puncak gunung hitam yang tak berujung. Ada ledakan mengejutkan di seluruh kehampaan, dan gelombang kejut mengerikan yang dibentuk oleh raungan yang menusuk telinga memenuhi seluruh batal, mendidih. Hantu puncak gunung hitam dan energi pedang pembunuh dari pedang ilahi pembunuh balik bertabrakan satu sama lain, terus-menerus berdampak satu sama lain. Puncak Wu Yueming berdiri tegak di langit dan bumi. Ia tidak dipotong, apalagi dikalahkan. Sebaliknya, Qin Chen lah yang dibunuh oleh pedang ilahi pembunuhan balik. Niat membunuh meluap, menunjukkan bahwa dia agak tidak mampu melawan. Namun wajah Kaisar Wu Yueming berubah drastis, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang kaisar baru yang tidak tertindas oleh jalan biasa, dan penindasannya dipatahkan dengan satu pedang. Meskipun hantu puncak gunung yang dibentuk oleh puncak gelap 5 gunung miliknya tidak dikalahkan oleh Qin Chen, hantu puncak gunung yang sama benar-benar berbeda dari sekarang. Baru saja, hantu gunungnya berada di bawah kendali jalan aturan, selama Qin Chen tidak bisa melepaskan diri dari penindasan aturannya, dia dapat dengan mudah menghancurkan Qin Chen sampai mati. Tapi sekarang jalannya yang sah telah dilanggar oleh Qin Chen. Bayangannya di gunung hanya menjadi bentuk, tanpa dewa, dan tidak ada ancaman sama sekali bagi Qin Chen. Yang paling mengejutkan Wu Yueming adalah niat membunuh yang mengerikan yang muncul dari pedang ilahi pembantaian Qin Chen, yang benar-benar membuatnya merasa seperti sedang dikunci oleh sulaman yang tak terhitung jumlahnya, dengan ujung yang tajam di sekujur tubuhnya. Harta karun apa ini? Kaisar Wu Yueming merasa ngeri dan menatap pedang pembunuh di tangan Qin Chen. Niat membunuh seperti itu. Tidak jauh dari situ, Kaisar Mingzang akhirnya tertarik dengan pedang dewa pembunuh terbalik di tangan Qin Chen.
Seolah dia memikirkan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Mungkinkah pedang ini adalah pedang pembunuh terbalik dari saat itu? Pedang di tangan Kaisar Dewa itu. Mustahil, pedang ini bahkan melukai Dewa Hades saat itu. Bagaimana bisa Dewa Pembunuh terbalik memberikan semua pedang ini kepadamu? Tidak. Kaisar Mingzang berkata. Tiba-tiba terkejut, Dewa Pembunuh terbalik bahkan menyerahkan adiknya Xiao Xiao kepada Qin Chen. Tampaknya tidak ada keributan ketika dia menyerahkan senjatanya kepada Qin Chen. Pedang yang membunuh Kaisar Dewa. Tak jauh dari situ, orang lain pun ikut berganti warna. Senjata Kaisar Dewa, bukankah ini senjata dewa legendaris? Yue Mingdi juga menatap Qin Chen dengan mata berapi-api. Pantas saja Anda dapat memblokir serangan Kaisar ini, senjata ilahi. Harta di tangan Anda sebenarnya adalah senjata ajaib. Ketika kata-kata itu jatuh, Yue Mingdi tidak berhenti sama sekali. Setelah mendengus dingin, 5 gunung dan puncak gelap di atas kepalanya muncul lagi, namun kali ini bukan lagi puncak hitam yang membentang. 5 gunung dan puncak gelap benar-benar berubah menjadi meteorit padat di seluruh langit. Meteorit ini membawa kekuatan untuk memecahkan kehampaan, menutupi seluruh area sekitar puluhan ribu kaki, sungguh menakjubkan. Saat mengorbankan puncak 5 gunung Ming, sebuah batu besar dunia bawah muncul lagi di tangan Kaisar Ming 5 gunung, dan dia segera menghancurkannya ke arah Qin Chen. Ledakan. Sepotong batu dunia bawah ini memblokir kekosongan dan meledak ke arah Qin Chen dari sudut lain, ternyata itu adalah harta karun terbaik lainnya. Tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, dia hanya memiliki satu senjata ajaib, dia tidak percaya bahwa Qin Chen masih memiliki ruang untuk melawan di bawah serangan 2 harta karun besarnya. Membandingkan harta karun, Qin Chen tiba-tiba tersenyum ketika dia melihat Kaisar Wu Yueming menghancurkan sepotong harta karun batu dunia bawah. Yang paling tidak ditakuti Qin Chen adalah bersaing untuk mendapatkan harta karun. Istana 10 Kesengsaraan, berangkat. Laut Mati, bangkit. Boom! Hampir pada saat meteorit di langit hendak menutupi Qin Chen, Istana 10 Kesengsaraan Qin Chen telah dikorbankan, dan pada saat yang sama, sungai Laut Mati yang luas melonjak keluar dari tubuhnya dan menyelimuti dunia. Melihat Qin Chen mengorbankan istana dan sungai hitam untuk memblokir serangannya, Wu Yue Mingdi tiba-tiba menunjukkan cibiran. Tidak peduli siapa itu, tidak mungkin untuk melawan formasi pembunuhan gunungnya dengan cara ini. Jika formasi pembunuhan gunungnya dapat diblokir dengan mudah, dia, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, tidak akan menjadi salah satu dari 4 Kaisar Agung, begitu kuat. Ada tahun-tahun yang tak ada habisnya di dunia bawah. Segera setelah Laut Mati yang luas bersentuhan dengan susunan pembunuh gunung meteorit, meteorit-meteorit ini sepertinya telah menabrak lautan luas, menggulung gelombang besar. Pada saat yang sama, batu hitam juga berinteraksi dengan Istana 10 Kesengsaraan Qin Chen bertabrakan. Dengan keras, dan raungan keras langsung bergema di seluruh dunia. Wajah Kaisar Wu Yueming berubah sedikit, kamu benar-benar mengeluarkan seluruh Laut Mati. Ketika Qin Chen menggunakan Laut Mati sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa yang diaktifkan Qin Chen adalah air Laut Mati, tetapi sekarang dalam persepsinya di bawah ini, yang diaduk Qin Chen bukanlah air Laut Mati sama sekali, melainkan seperti Laut Mati yang utuh.